wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, surat Al-Fil. Ya, Al-Fil artinya gajah. Ya, insya Allah anak TK sudah kenal gajah. Yang paling terkenal dari gajah itu di Indonesia adalah bahwa orang berpikir itu sesuai dengan keterbatasan ilmunya. Kalau megang belalai dibilang gajah seperti selang, pegang badannya gajah seperti dinding, pegang pohonnya, pegang kakinya seperti pohon gitu. Ya, orang yang tidak komprehensif berpikirnya sehingga nganggapnya sesuai dengan pengetahuannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. A artinya apakah? Lam tidak, taro. Ya, apakah engkau Nabi tidak memperhatikan? Ya, melihat dengan mata, memperhatikan dengan pikiran. Banyak orang yang melihat tapi ternyata tidak tahu. Banyak yang mendengar ternyata tidak mengerti. Alam taro. Ya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan? Maksudnya perhatikanlah. Ya, apa yang harus diperhatikan? Ya, ini Nabi nih yang disuruh ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa itu cara. Ya, cara. Jadi bagaimana itu cara? Bagaimana yang Allah lakukan fa'ala bi terhadap ya ashabul fil, ashabil fil, terhadap yang punya gajah. Dianggap pasukan yang naik gajah. Diterjemahkan pasukan bergajah. Fa'ala artinya, fa'ala itu artinya berbuat yang enggak harus mikir. Boleh mikir, boleh enggak. Tapi berbuatnya cepat. Enggak harus pakai ilmu. Itu namanya fa'ala. Ya. Kalau beramal, nah itu harus berilmu. Itu namanya beramal. Dan harus butuh waktu, butuh gini. Ya, fa'ala rabbuka, Allah melakukan dengan cepat. Rata-rata siksa Allah itu memakai kata kerja fa'ala. Ya, fa'ala, pakai fa'ala, melakukan, mengerjakan. Kalau amal itu perlu continue, perlu sabar, perlu waktu. Ya. Kalau fa'ala, semua fa'ala. Misalnya batu jatuh itu fa'ala. Tapi kalau amal itu hanya manusia dan hewan. Binatang tidak. Apa? Jamat tidak. Barang, benda, batu tidak. Nah, yang paling khas manusia adalah sona. Ya, yasnaun. Sona artinya melakukan dengan penuh kualitas, penuh pikiran, sehingga disebut dalam bahasa Arab itu masna, pabrik. Ya, hadza sunillah. Ini adalah ya produk Allah. Jadi perbedaan kata, kalau fa'ala itu biasanya tidak butuh waktu lama, cepat. Dan Allah kalau menghancurkan bangsa-bangsa itu cepat.
Nah, ini termasuk menghancurkan ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa? Karena katanya namanya Abraha itu alam yaj'al lahum kaidahum fi tadlil, bahwa Abraha membuat strategi, membuat tipu daya. Apa strateginya? Nah, ini yang perlu antum pahami nih, ya. Pusat ibadah dibuat oleh Nabi Ibrahim, sumber pusat budaya dunia. Nah, itu. Maka semua orang sekitar Arab dari Syria mana datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, wa'adzin fin nas ya'tuka. Jadi yang datang ke Mekah dari tempat jauh, sampai nih ontaknya kurus. Nah, dulu. Sekarang dari Amerika, dari Inggris datang ke Mekah. Nah, itu menjadi pusat budaya. Istilahnya sekarang gitu. Nah, Abraham membuat makar. Ya, perhatikan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perhatikan Nabi, bukankah Allah membuat, ya, menjadikan apa? Tipu daya strategi mereka sia-sia. Apa strateginya? Abraham membangun gereja yang lebih megah, lebih besar, lebih luas dari Ka'bah. Apa maksudnya? Supaya perhatian tertuju padamu. Nah, itu. Supaya dunia berpindah dari yang dulunya sentralnya Mekah, sekarang pindah sentral ke Yaman. Atau ke Ethiopia, ya, ke daerahnya Abraham. Dibangun bangunan yang megah besar gitu, supaya orang pergi ke sana. Nah, dalam cerita sejarah ada orang Arab datang kemudian membakar, ya gitu. Membakar, setelah dibakar lalu Abraham marah, ketahuan katanya orang Mekah, maka datanglah dia dengan pasukan tentaranya, pasukan bergajah. Hari ini yang sering pakai gajah itu orang Thailand. Ya, antum kalau mau pergi ke Thailand nggak usah jauh-jauh, pergi ke sana sudah Thailand. Ya, sebelum di Thailand itu antum datang ke Muang Thai. Ada daerah Muang Thai, lalu di situ nanti disiram jadi Thailand. Pakai gajah. Ya, jadi ini yang perlu perhatian kaum muslimin dari surat ini, bahwa apa? Sekarang pusat dunia, dulu pusat dunia di Madinah, setelah Nabi di Madinah. Setelah di Madinah pindah ke Mekah. Ya, jadi Nabi itu menjadi pusat, menjadi trendsetter gitu, menjadi pusat. Zamannya Nabi Musa, Fir'aun itu menjadi pusat. Zamannya Nabi Isa, Palestina itu jadi pusat. Nah, begitu Nabi lahir, kemudian Madinah menjadi pusat budaya. Orang tertuju ke sana. Nah, dari Madinah lalu pindah ke Mekah. Dari Mekah lalu pindah ke Irak, Basrah. Atau sama-sama besar. Dari Basrah lalu pindah ke Mesir. Dari Mesir pindah ke Spanyol. Nah, dari Spanyol itu kemudian Islam runtuh. Ya, dari Spanyol Turki Utsmani, lalu runtuh, lalu pergi ke Eropa. Ya, dari Eropa kemudian Prancis,
Inggris, Jerman, lalu setelah Perang Dunia dari Jerman Eropa pindah ke Amerika. Nah, sekarang katanya, sekarang nih dari Romawi, istilahnya dari Eropa pindah ke Cina. Maka sekarang sedang bertarung apakah Amerika masih mengendalikan dunia atau Cina. Semua di dunia dibanjiri Cina. Tidak tahu apakah itu yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Antum sampai pun di Afrika itu orang Cina banyak. Zaman saya di Mesir hampir tidak ada orang Cina. Setelah saya pulang katanya anak-anak banyak. Mereka bawa barang dagangan masuk gitu. Ya. Nah jadi ini akan menjadi kiblat pusat. Industri hiburan dulu, setahu saya ketika anak-anak itu pusatnya namanya Hollywood di Amerika, Disney, dan sekarang Disney itu mendukung LGBT, nggak tahu nya tuh. Jadi mulai film anak-anak, bagaimana anak-anak dulu Teletubbies tanpa kelamin, lalu sekarang orang tua dianjurkan itu di WA itu bosnya bilangnya gitu, ya. Jadi sekarang sudah zamannya apa? Zamannya Dajjal gitu, zaman akhir zaman. Jadi justru itu yang sering dipasarkan. Ya enggak ada muatan kemudian antum hiburan. Enggak, itu maksudnya merusak kita, merusak kaum muslimin. Antum merasa hiburan. Walaupun upin-ipin. Ya, merusak menjadi kita tidak ngaji, tidak belajar, tidak sungguh-sungguh. Ya programnya gitu program. Begitu Irak kalah dulu, yang dibawa mereka adalah film lapangan sepak bola, film and sport. Ya, istilahnya entertain, ya, sport, food, fashion. Jadi 4 itu strateginya. Jadi ini ingin menjadi kendali untuk menguasai dunia. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka, makar mereka, strategi mereka sia-sia, sesat, dolal, tidak sampai tujuan. Ya itu. Nah sekarang karena umat Islam sedang lemah, maka kita justru makan menjadi konsumen, makan tipu daya mereka. Ini menjadi problem. Mereka boleh bikin tipu daya, tapi kita nggak perlu ya ikut. Terutama penguasa negeri ini. Ya jadi gitu. Dia dipaksa program ini ikut, program ini ikut gitu. Coba bayangkan, bisnis untungnya ke luar semua. Ya, Shopee itu luar. Hampir nggak ada milik kita yang besar-besar itu. Dulu ada milik kita, lalu diakuisisi. Mereka harus boleh masuk, harus gini, dibikin semua sampai nggak berdaya. Ya, jadi kalau antum bikin apa Nusa dan Rara dan Nusa, itu dianggap fundamentalis, dianggap teroris. Kayak gitu. Jadi kalau sedikit anak kecil diajari Assalamualaikum papa yang gitu-gitu, itu dianggap teroris. Tapi kalau yang kurang ajar kayak Shinchan dulu itu dianggap bagus. Antum lihat siapa yang komen nanti. Ya, zaman saya dari Hollywood kemudian muncul Bollywood. Orang sering akhirnya ke India. Ya, habis Barat lalu India.
Nah, di tahun 2000-an, 2010 ya, atau 2000-an muncul kemudian K-pop. Ya, yang dimunculkan pertama K-pop, yang keluar pertama adalah BTS, lalu keluar Blackpink. Tapi Korea masuk ke Indonesia itu bukan Blackpink, BTS saja. Mulai dari Korean seafood, makanan Korea, nanti ada masuk semua. Gaya Korea, pakaian Korea, masuk semua. Kita jadinya gini. Jadinya beli. Ngomongnya kita adalah cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia gitu. Tapi didatangkan cuma di banjir. Kalau sekarang ada mak-mak di Aisyah itu bilang, hentikan makan tepung, antum nggak bisa berhenti. Hentikan makan kemasan pabrikan, antum nggak bakal bisa berhenti. Kenapa? Lidahnya sudah lidah itu. Antum dikasih sayur nggak mau, kasih ikan nggak mau, dikasih nggak mau. Makannya itu kerupuk CS itu. Kata dokter ini nggak sehat, seafood nggak apa, fast food nggak sehat. Antum makanya tetok-patok. Iya, fast food. Ya sampai antum tuh laudahalu hajradabbin ladakhaltumu. Sekiranya kalian suruh masuk lubang biawak, niscaya kamu masuk. Nggak bisa direm, nggak bisa. Suruh jangan main game, nggak bisa direm. Suruh jangan main HP, nggak bisa. Suruh jangan nonton kartun, lah kapan antum mau baca Quran, mau ngaji, mau ngerti? Nah itu keberhasilan mereka dan kekalahan umat Islam. Sehingga yang merusak umat Islam pertama kali itu adalah satu, al-jahlu. Kita nggak ngerti apa itu agamanya. Otak kosong, maka yang bermain adalah butun, watahtiyah. Jadi kalau otaknya nggak ada isinya, yang main adalah perut dan bawahnya dikit. Nah, ya kalau antum percaya nanti tanya sama teman-temannya yang dulu sama-sama SD, sama-sama SMP. Nah, kemudian tanya, coba antum bicara Islam sedikit. Oboh mila acaramu meloloh, nasihat meloloh, nggak ada itu. Ya. Pertanyaan itu berapa kali pacaran, berapa kali putus, sudah diapain, kemudian gamenya sampai mana gitu. Pertanyaan itu aja, seputaran itu. Ya. Jadi antum tidak paham hal-hal mengerikan yang terjadi di Kalimantan, di Papua, di sini. Antum tidak paham. Kalau dibilangin juga nggak bakal dengar. Kenapa? Mata kita mulai melek sampai tidur lagi itu aja yang dikasih. Ya itu dahsyatnya media. Dahsyatnya. Ya. Tipu daya orang kafir sia-sia. Nomor 2. Allah mengirim kawanan burung. Nah, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim arsala, Allah mengirim, bukan mengutus ya, mengirim burung. Ya, burung ababil membawa apa? Sijil apa? Batu yang panas. Kalau di riwayat-riwayat hadis itu batu yang katanya ngambilnya dari neraka. Berarti nerakanya udah ada ini. Kemudian burungnya kuat, nggak panas. Makanya burung nengger di mana? Listrik itu kok nggak mati gitu burung. Pernah lihat burung nengger di listrik itu? Nggak mati. Ya.
Ya, kemudian nggak tahu kenapa burung itu tahu kalau yang itu Abraha, yang itu bukan. Le burung itu tahu. Paham ya? Karena yang ngirim Allah. Nanti pas kena Ka'bahnya, kena Abu Thalib, kena orang Arab kan. Tapi itu enggak. Ya, jadi itu. Melempari dengan batu dari tembikar, sijil tanah yang sudah dipanaskan. Kalau sekarang bom. Ya, kalau sekarang bom, dilempar pakai bom. Nah, apakah yang dilempar itu bom Covid? Ya, bom Covid. Batunya mengandung Covid atau bom seperti apa? Karena di sini disebutkan faja'alahum ka'asfim ma'rur. Yang membuat kita kayak korengan gudikan gitu. Kemudian terus sampai habis, seperti daun dimakan ulat. Ya, itu gambarannya daun dimakan ulat. Jadi dari daun yang bagus, bulu lubang nggak karan. Atau kena kudis ya, kudis itu borok-borok nggak karan. Nah, itu maksudnya dia mati dalam keadaan nista, terhina. Ya, jadi ayat ini ingin mengisahkan sesuatu yang penting hari ini yang sulit diraih oleh umat Islam. Makanya alam tahroh, tidakkah kalian perhatikan? Jadi gitu. Jadi kalau antum melihat ya, ini cara ngelihatnya orang Indonesia coba. Antum jalan-jalan, oh indah ya, bagus, oh padinya banyak. Pas orang Cina ngeliat, kapan jadi milik saya ini? Nah, gitu kalau orang Cina itu. Orang Cina kalau jalan-jalan, oh ini kosong ya. Siapa yang punya ini Pak? Datangi kepala desanya nanti. Kalau nggak bisa beli, datangi ke Jakarta, suruh bikin peraturannya. Tahu peraturannya itu tuh. Kalau orang Kalimantan ngambil kayu 1-2 untuk makan, ditangkap pelanggaran. Tapi kalau menghancurkan 3.000 hektar, pohonnya diambil, sekarang ganti sawit, atau sekarang habis, itu dengan undang-undang Omnibus Law yang baru itu, mereka bukan jadi penjahat. Mereka bisa dimaafkan, boleh. Gitu. Antum kalau hutang ke bank 10 juta, 100 juta dikejar-kejar sama bank. Tapi kalau antum hutangnya 5 triliun, antum disayangi sama bank. Nah, kalau hutang itu jangan sedikit. Berapa hutangnya Pak? 100 triliun. Sama orang bank disayangi tuh. Iya. Jangan mati dulu Pak, jangan mati dulu Pak. Gitu. Kalau enggak siapa yang bayar gitu. Tapi kalau cuma hutang 100 juta, nah, antum tersiksa tuh. Kejar-kejar. Makanya mereka tuh kalau maling tuh besar sekali ya. Yang maling-maling gini nyuri-nyuri dapat 300.000, 500.000. Ada pakai mobil ngerampok bank, dapat 5 miliar. Sama bos banknya bilang kan, telah dirampok sejumlah 10 miliar. Saya sudah untung 5 miliar. Tinggal saya bilang hilangnya berapa 5 miliar. Telah dirampok 10 miliar, saya sudah untung 5 miliar. Nah itu. Ya, yang diburu perampok, yang untung saya, jadi nggak usah susah. Kalau maling kelas kecil-kecil itu susah, tapi yang kelas-kelas gini pakai gini-gini ya itu. Nggak keringatan, hasilnya banyak. Ya. Ya, ini itu alam tarot. Kamu terperhatikan nggak gitu-gitu? Mah, ya enggak lah. Enak main lari-lari. Ya, antum akan besar, Antum bukan anak-anak. Ya, ingat anak-anak itu sebelum balik. Kalau sudah balik bukan anak-anak.
setelah tamat pesantren umur 18, antum sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri semuanya. Harus seperti itu. Ya. Terakhir, orang Quraisy tidak mengambil pelajaran. Nah, itu. Jadi, maksudnya bahwa Ka'bah itu sentral pusat. Sampai hari ini tidak ada tempat yang paling istimewa melebihi Ka'bah. Tidak ada. Andalannya Amerika itu Hollywood, pusat artis-artis. Semua disiarkan tiap hari. Disuruh beli filmnya, suruh setel walaupun yang lawas-lawas tuh. Ya. Tapi tidak ada orang datang nabung sampai kita 10 tahun daftar itu. Datang ke Mekah 1 bulan 2 juta orang, tidak ada gitu. Sepak bola nggak sampai segitu, tapi haji sampai segitu. Ngapain? Hanya untuk beribadah, untuk ngabisin uang, nggak untuk yang lain-lain. Ya, jadi ini mercusuar baik secara geografi, sumur Zam-Zam apa itu abadi. Nah, mungkin ya, ini analisa aja. Ya, Muhammad bin Salman ini, Muhammad bin Salman Al-Muawwiki. Nah, ingin mengembalikan ini. Sehingga mereka punya proyek menghijaukan Saudi. Dan sekarang mulai hijau. Ternyata setelah hijau apa? Kiamat datang. Tapi betul sekarang mulai hijau gitu. Hijau. Jadi programnya dianggap orang gila tuh programnya. Menghijaukan padang batu. Tapi sekarang sudah asbah muruyan. Sudah mulai hijau. Mulai dibuka agar orang datang ke Saudi. Dan sudah banyak datang. Antum kalau mau umroh nggak usah pakai susah kayak dulu tuh. Nggak usah pakai travel. Nggak usah pakai sulit. Sekarang ada haji nggak usah pakai daftar. Cukup online gitu. Ya, sekarang dibuka full. Rame. Itu yang pertama. Jadi MBS. Yang kedua, sekarang pemain bola sudah pada ke Saudi. Cristiano Ronaldo, Cristiano ya sama aja, Cristiano, Kristen, ya, Sadio Mane, Karim Benzema, ya. Sekarang masih dicari lagi. Itu sampai pelatih Eropa itu protes, Jurgen Klopp itu. Ini tidak boleh karena mereka transfer sudah tutup Eropa. Ya, Saudi belum. Jangan-jangan sedang main-main dibeli tertarik. Karena orang sekarang agamanya uang. Kamu dibayar berapa di sana? 1 juta. Saya bayar 5 juta. Mau apa tuh? Kan agamanya orang sekarang uang. Saya gitu. Yang tidak mau itu juga Al-Masih. Messi, dia lari ke Amerika. Al-Masih. Mesias. Messi itu Mesias. Messi. Lalu itu yang antum sayang itu nama-nama Kristen ya, nama-nama asli gitu. Antum beli celana namanya kardinal. Kardinal itu pangkat di gereja. Kalau mau beli celana itu yang merek itu Emba gitu kan. Celananya Pak Emba. Nah itu merek Madura Emba itu. Ya gitu. Ya, Mbanya kalau celananya dari luar negeri. Nah, jadi hari ini Saudi sedang menjadi sentral. Mungkin baca tulisan nih, orang Quraisy tidak mengambil pelajaran atas peristiwa pasukan bergajah. Bagaimana dahulu mereka mempertahankan, mengagungkan dan pembelaan Allah terhadap Ka'bah. Tidak ada masjid yang lebih heboh dari Masjidil Haram, tidak ada. Tidak ada tempat ibadah yang lebih heboh dari Masjid
Masjidil Haram, tidak ada. Paham ya? Masjidil Haram itu sekali ganti baju Ka'bah itu miliaran. Ngerti? Setiap tahun bajunya ganti. Yang rebut orang Madura dibikin jimat. Yang hitam-hitam kiswah itu bajunya itu. Ya, penutupnya itu. Itu tulisannya tok, benangnya tok itu miliaran. Namanya benang Mas Rijal, Mas Jono, Mas Joko itu, Mas. Kemudian pembersihnya, tukang bersihnya bisa 1000 orang. Tukang bersihnya itu alatnya canggih, karpetnya tiap kali dibersihin. Datang 2 juta orang tuh hampir gak pernah kotor. Ada datang orang Indonesia datang mau ngasih sedekah ke Masjidil Haram. Bukan gitu, masjid yang ngasih sedekah kamu gitu. Dia dikiranya Saudi itu kayak Indonesia gitu, amal, beres Pak, amal, bukan gitu. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu, doanya apa doanya itu? Ya, doanya itu, ya Allah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia ingin menuju mereka. Bukan kami, malah ingin menuju mereka. Jadi bukan zamannya Nabi Ibrahim itu, ilaihim. Jadi kepada mereka, bukan ilaina. Jadi zamannya Nabi Ibrahim doanya seperti itu. Nabi Ibrahim farzuk ahlahu minas samarat. Ya Allah, beri penduduk Mekah itu buah-buahan. Wah, hari ini buah apa aja ada. Untung nggak minta pohon, repot kalau minta pohon. Masa di batu-batu itu buah-buahnya datang. Ya, jadi kita dulu gitu mau bangun masjid tuh. Doanya gitu, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaina. Itu enggak ilaihim, enggak berani. Ya gitu. Ya, jadi itulah barangkali yang bisa dibacakan di surat Alam Tara. Ya, Alam Tara, Al-Fil, gajah. Pelajarannya bukan gajahnya, tapi bagaimana pasukan bergajah itu habis. Lalu kenapa mereka habis? Yaitu ingin merebut supremasi superpower dunia. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.